Saudara, apakah kita selama ini sudah tahu bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita atau tidak? Lalu apakah kita sudah sungguh-sungguh senang menikmati firman Tuhan, membacanya setiap hari atau tidak? Tahu lagu firman-Mu pelita bagi kakiku? Ya. Firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu terang bagi jalanku. Oh, 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 pelita bagi kakiku. Oh, 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 terang bagi jalan. Nah, saudara-saudara bisa bangkit berdiri semuanya. Firman-Mu, kita lakukan pujian ini. Ya, firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu terang bagi jalanku. Oh, 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 pelita bagi kakiku. Oh, oh, oh. Sekali lagi kita katakan firman, firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu terang bagi jalanku. Oh, angkat tangan semuanya. Oh, pelita bagi kakiku. Oh, 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 terang bagi jalan. Firman Tuhan adalah kekuatan. Di dalamnya aku jadi manusia baru. Datang padanya dia akan berikan sukacita. Dan kamu akan teriak haleluya. Semua yang percaya mari angkat tangan. Di dalam dia berikan harapan. Percaya padanya kau akan sukacita. Sama-sama katakan waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sini. Dan takkan ku ragu, asal kau dekatku, besertaku selamanya. Sama-sama katakan firman-Mu, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu terang bagi jalanku. Oh, 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 pelita bagi kaki. Oh, 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 terang bagi jalanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Iya, saudara, luar biasa ya. Duduk. Itu adalah pendahuluan khotbah. Kita berbahagia sekali. Kita tersenyum. Kita bernyanyi. Kita mengangkat tangan. Dan kita goyang. Firman-Mu, firman-Mu, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dan seterusnya, saudara ya. Kita bisa nge-rap. Asik banget. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebahagia menyanyikan lagu ini saat membacanya? Itu pertanyaannya. Apakah kita bersyukur ada firman Tuhan yang datang pada kita setiap hari dan kita membacanya dengan sukacita? Karena Tuhan mesti menyapa kita berkata, hello, nyihomo. Hello, apa kabarmu hari ini? Aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, aku mengasihi engkau. Tapi dengarkanlah firmanku, dengarkanlah suaraku. Saudara, dan memang ternyata Lifeway Research menemukan bahwa 90% anggota gereja setuju dengan kalimat, saya ingin menyenangkan dan menghormati Yesus dalam semua hal yang saya lakukan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ketika ditanya seberapa seringnya mereka membaca Alkitab selain di kebaktian dan persekutuan, apa yang ditemukan? Bahwa ternyata saudara hanya 19% yang menjawab setiap hari. 26% mengatakan beberapa kali seminggu, 14% mengatakan sekali seminggu, 23% mengatakan beberapa kali sebulan, 18% mengatakan jarang atau tidak pernah. Sehingga saya simpulkan bahwa
81% orang Kristen jarang baca firman Tuhan secara rutin. Kalau di sini ada 100 orang, berarti cuma ada 19 orang yang baca Alkitab rutin setiap hari. Kalau ada di sini, tapi saya percaya tidak ada di sini. Amin. Di sini pasti 81% baca Alkitab rutin tiap hari. Amin. Kurang yakin ya. Amin nggak ada Pak. Amin pulang kampung. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ini realitas saudara. Bahwa Alkitab dianggap tidak menarik. Alkitab firman Tuhan dianggap tidak mendatangkan kebahagiaan. Saudara, bagaimana kita katakan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang mendatangkan kebahagiaan sejati. Namun kebenaran itu tidak dibaca dan dihidupi setiap hari. Berarti bahwa kita tidak sepenuhnya terlibat dengan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Sungguh mengejutkan sekali jika saya bandingkan dengan kehidupan kita setiap hari, saudara. Kita akrab sekali dengan sosial media, kita akrab sekali dengan Twitter, kita akrab sekali dengan Facebook, kita akrab sekali dengan YouTube, kita akrab sekali dengan apa yang namanya Instagram, kita akrab sekali dengan apa yang namanya WhatsApp, dan lain sebagainya. Sebutkan apa saja, saudara-saudara, sosmed yang begitu akrab dengan kita. Saudara-saudara, mengejutkan sekali bahwa menurut survei di dunia ini, saudara, ternyata Indonesia itu masuk dalam ranking ke-6 pengguna sosmed terbesar, tertinggi di dunia. Saudara, ranking 6, 195 menit setiap hari. 195 menit setiap hari itu sama dengan 3 jam 15 menit setiap hari. Buka sosmed bukan buat kerja online, bukan buat bisnis online, tetapi hanya nengok sana sini, berselancar sana sini, dan ngobrol sana sini tanpa juntrungannya. Dan ada juga yang update status sana sini. Enggak salah, saudara. Tidak salah, 3 jam 15 menit setiap hari, saudara. Demi sebuah senyuman dan kebahagiaan. Kita katakan kita puas, kita bahagia. Karena kita mampu terkoneksi dengan siapapun, dengan apapun, dengan dunia ini di berbagai macam belahan bumi ini, saudara. Dan itu mampu menghadirkan kepuasan serta bahagia dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya berapa jam setiap hari kita juga bekerja? Bekerja itu nikmat, bekerja itu indah. Apalagi jika cuannya bagus, betul gak? Bekerja tidak akan menjadi suatu hal yang indah jika cuannya gak bagus, ya kan? Jika bocuan, kalau hao cuan, maka kerja kita semangat. Saudara, dan seringkali kita bekerja disemangati karena untungnya bagus. Jarang di antara kita yang bekerja karena aku suka bekerja, karena aku bahagia bekerja, aku cinta bekerja. Karena bekerja adalah panggilan Allah. Saudara, termasuk ketika kita jualan online, itu juga bekerja. Saudara, berapa jam setiap hari? 8 jam? 9 jam? Untuk apa saudara? Menghasilkan uang. Nah, katanya orang uang itu saudara bisa membuat kita bahagia. Karena dengan uang kita bisa memperoleh tak dan ini, saudara, ya kan? Dengan uang kita bisa beli jam mewah, dengan uang kita bisa beli gadget mewah, kita bisa beli mobil mewah, kita bisa beli tas branded. Saudara, dan terutama kita bisa mempermak wajah kita, enggak salah. Kita bisa tambah alis extension, kita bisa tambah juga bulu mata extension, enggak salah. Kita bisa bedak, kita bisa perlicin wajah, saudara, ya kan? Kita bisa tambah kuping kita yang mungkin kurang panjang atau kurang besar, kita bisa besarkan dan lain sebagainya. Enggak salah, silakan, asalkan itu uangmu, betul enggak? Jangan uang orang lain dong yang dipakai, begitu kan ya? Tidak salah, saudara. Itu juga bisa menjadi sumber kepuasan dan kebahagiaan hidup kita, saudara. Enggak salah. Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang indah di dunia ini untuk kita nikmati, kita bisa katakan aku puas, aku bahagia dengan ini. Tapi pertanyaannya, seberapa puasnya kita, seberapa bahagianya kita, saudara, menikmati semuanya itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah puas, apakah bahagia di dunia ini ada akhirnya? Orang Betawi bilang, kage ada matinya. Kage ada matinya, saudara. Hari ini kita puas, besok kita bosan. Hari ini kita bahagia, besok kita gak bahagia, saudara. Karena itulah dunia ini, saudara. Itulah sebabnya kita perlu bertanya, sampai sejauh mana dan sejauh apa rasa puas dan bahagianya manusia. Saudara, saya percaya saudara sudah nonton film ini, ya kan? Shang-Chi, ya. Shang-Chi itu merupakan film superhero from Tiongkok, ya kan? Yang mengisahkan tentang seorang yang luar biasa yang diperani oleh Tony Leung, saudara, yang bernama Su Wenwu alias Mandarin.
Ya, Marilyn ini punya kekuatan super, saudara ya. Dia punya cincin 10, 5 di kanan, 5 di kiri, betul? Dan saudara dengan kekuatan cincin itu dia bisa memperoleh dan mendapatkan apa yang dia mau. Dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dan memang dia dapat. Dia menaklukkan, sampai dia tiba pada suatu saat di mana dia tidak tahu lagi siapa yang bisa ditaklukinya. Tapi kehausan untuk bahagia karena menaklukkan itu selalu ada sehingga dia tidak puas. Pergilah dia di hutan bambu, saudara, karena dia dengar ada ilmu yang luar biasa tinggi, yang kalau ditakluki maka dia akan menjadi penguasa bumi. Pergilah dia ke hutan itu, saudara. Oh, apa yang terjadi di sana, saudara? Dia beradu jotos dengan seorang wanita yang bernama Yingli, saudara. Ternyata ilmu dari wanita yang namanya Yingli ini lebih tinggi dari dia. Jadi wanita ini bukan saja mengalahkan ilmunya, tapi wanita ini menaklukkan hatinya. Alias Sang Wu Suwenmu ini, atau si Mandarin ini langsung jatuh cinta. Disitulah hatinya disentuh oleh cinta. Yang mungkin selama ini ia tahu, ia kejar, ia tidak tahu, ia kejar, ia pengen dipenuhi, ia pengen diisi. Dan betul saudara, tatapan mata wanita ini mampu menaklukkan ilmunya termasuk hatinya. Di situ dia puas, dia bahagia. Dia meninggalkan 10 cincinnya, 10 gelangnya. Saudara ya, dimasukin di kotak. Dia hidup bahagia dengan istrinya. Tapi sampai sejauh mana kebahagiaannya? Sampai sejauh mana kepuasannya, saudara? Suatu ketika istrinya mati, bahagianya hilang. Kepuasannya pun hilang. Dia kembali lagi menaklukkan. Dia kembali menggunakan 10 gelang itu untuk menaklukkan seperti dulu lagi. Sehingga saudara, marilah kita simpulkan bersama bahwa di bawah kolong langit ini, saudara, ketika engkau tidak berjumpa dengan keabadian, kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus, maka engkau akan mengejar semua yang semu dalam kehidupanmu. Itu kata John Calvin. Saudara, ketika kita tidak menemukan kebahagiaan sejati bersama Yesus, bersama firman Allah, maka kepuasan itu adalah kepuasan yang semu. Engkau akan pergi mencari makan. Engkau akan pergi mencari bahan belanjaan. Engkau akan pergi menggunakan apapun itu. Namun itu tidak akan pernah memuaskan engkau. Membahagiakan saya. Membahagiakan kita semua. Karena kebahagiaan dan kepuasan kita terbatas. Dulu waktu saya belum menikah, saudara. Saya mendengar orang bilang kalau menikah itu bahagia. Dan saya pun percaya bahwa menikah itu bahagia. Maaf, ada Simu di sini. Ternyata setelah saya menikah, bahagia banget. Masalahnya bahagia banget, saudara. Kalau berhenti siap bahagia banget. Dengan ukuran manusia, maka kita tidak akan pernah puas. Itulah sebabnya bahagia kita harus bersama Tuhan. Amin. Tapi bagaimana kita katakan bahagiaku harus bersama Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan? Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita jauh dari firman-Nya, saudara-saudara? Seperti kata Lifeway tadi, ada 81% orang Kristen yang jarang, hampir tidak pernah baca Alkitab secara rutin. Saudara, sungguh mengecewakan. Kita tidak bersyukur bahwa firman Tuhan itu datang kepada kita, menyapa kita. Sorga menyapa bumi, Tuhan menyapa manusia, kesucian menyapa keberdosaan, kemuliaan menyapa kehinaan. Namun berapa banyak kita meninggalkannya. Penuntun saat teduh yang diberikan pun berapa banyak kita yang mendengarkannya. Berapa banyak kita yang merenungkannya, saudara. Apalagi kita mau baca sendiri. Oh saudara-saudara, kalau begitu puas dan bahagia menurut Tuhan Yesus itu gimana? Kan begitu ya. Puas dan bahagia menurut Tuhan Yesus itu gimana? Saudara, kita lihat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 11 ayat 28 bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oh, itu yang berbahagia. Mendengarkan firman Allah yang suci menyentuh yang hina. Yang mulia menyentuh yang kotor. Sorga menyentuh bumi. Allah, Tuhan menyentuh manusia. Bahagia. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata, berbahagialah orang yang kesukanya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ini saripati dari ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan,
dan yang merenungkannya siang dan malam. Berbahagialah. Oh saudara. Karena di dalam firman Tuhan kita berbicara dan menemukan kekekalan. Apa artinya kesucian, apa artinya kepuasan, apa artinya kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara, Mazmur 119 ayat 2. Berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Saudara, kalau kita mencari dia dengan segenap hati, kita nggak pernah baca Alkitab, itu sama aja bohong. Kita mencari dia dan kita pengen mengenal dia, mengalami dia, menikmati dia, tapi kita jauh dari firman Allah, itu sama aja dosa. Karena tidak mungkin kita mengenal dia tanpa kita dekat dengan firman Allah, saudara. Saya ingin ajarkan bagaimana kita menjadi orang yang suka baca Alkitab. Gampang sekali, mau tahu caranya? Ikuti terus, jangan lewatkan pesan-pesan berikut ini. Saudara, Mazmur 119 yang kita baca tadi. Ayat 1 sampai 7. Bahkan kalau kita lihat seluruh Mazmur 119, saudara-saudara, apa yang ia bicarakan, saudara? Ia berbicara tentang menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam pengalaman hidup bersama Tuhan. Bahagia yang sejati. Yang kedua, bagi setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Hidup benar di hadapan Tuhan, berbahagia. Saudara ya, di awal bulan saya katakan saya menolong orang tanpa menerima ucapan terima kasihnya, itu saya bahagia. Menolong orang mengembalikan dompetnya, saya bahagia. Mentransfer balik uang yang salah transfer ke saya, itu saya berbahagia. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu bukan punya saya. Meskipun semboyan dan filosofi saya ngainti, nyinti, monyinti, tapi apa? Kan udah tahu ya, sekali lagi ngainti, nyinti, monyinti, tapi syangtiti. Itu dia prinsip. Kebahagiaan ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, namun itu tidak terjadi secara instan, copy paste ikut-ikutan. Karena firman Allah yang berbicara kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, saudara, orang benar itu sama dengan mereka yang hidup menurut firman Tuhan, memegang perintahnya dan mencari dia dengan segenap hati. Tapi bagaimana kita mau mencari dia dengan segenap hati, menikmati dia dengan segenap hati, mengalami dia dengan segenap hati, kita jauh dari buku manualnya. Buku manual bagaimana kita bisa menikmati kendaraan, bagaimana kita bisa menikmati gadget, bagaimana kita bisa menikmati alat elektronik yang kita beli, ada buku manual, petunjuk untuk tata laksana penggunaannya secara baik dan benar. Kita nggak tahu, kita langsung instan, yang penting pakai aja kan. Nah saudara, hanya firman Allah yang menjadikan kita benar. Itulah sebabnya Mazmur 119 juga berkata, dengan apakah seorang anak muda menjaga kehidupannya kudus? Hanya dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara, kita simpulkan saja begini. Konsep kebahagiaan menurut firman Allah lebih luas dari kebahagiaan dalam konsep logika dan tradisi kemanusiaan saat ini. Oke, setuju ya? Wahyu 1 ayat 3 menulis bahwa berbahagialah mereka yang apa? 1, membaca firman Tuhan. 2, mendengarkan firman Tuhan. 3, menuruti firman Tuhan. Oh saudara ya, 3 ada firman Tuhannya. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Oh saudara-saudara, tapi ini gak mudah. Bagaimana caranya untuk kita akrab dan suka baca Alkitab? Nanti saya kasih tahu caranya saudara. Saya dan keluarga saya praktek saudara. Selain kita dengar khotbah minggu, persekutuan doa Rabu, selain juga kita dengar PST, penuntun saat teduh kita baca. Selain itu, saudara, pernahkah kita punya kerinduan untuk menghabiskan Alkitab kita yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, manusia seringkali terbalik seperti ini. Saya ingat dulu itu selalu ada program ya, setiap pembelian 4 pasta gigi, saudara, mendapatkan apa? 1 gelas cantik kristal. Itu waktu saya masih remaja, saudara, ya kan? Anda beli 4 pasta gigi, Anda dapat hadiah 1 gelas kristal cantik, saudara. Akhirnya berlomba-lombalah orang membeli pasta gigi. Ternyata yang dijual itu yang sudah mau dekat expire, pasta giginya. Supaya laku dikasih gelas cantik, beli 4. Apa yang terjadi? Orang beli banyak pasta gigi, saudara, expired. Tapi dia pengen gelas cantik. Loh, kenapa tidak beli gelas cantiknya saja sih? Daripada harus beli pasta gigi kan begitu. Kebanyakan orang terkecoh. Mencari kebahagiaan, mengalami kepuasan, harus dengan sesuatu yang dia peroleh, yang dunia ini berikan. Kenapa kita tidak balik? Kita puas dan bahagia karena Tuhan dan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Kenapa gak begitu, ya kan? Saudara, mengapa kita perlu rajin baca Alkitab? Mengapa kita perlu rajin baca firman? Sederhana. Rajin baca dan renungkan firman menjadikan kita sebagai umat yang tangguh hadapi berbagai musim kehidupan. Ya, tangguh hadapi berbagai musim kehidupan. Termasuk ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Termasuk ketika kita sakit. Termasuk ketika kita kehilangan investasi kita. Termasuk bahkan ketika kita kehilangan kekasih kita. Putus cinta yang belum merit maksudnya. Ya kan? Apapun itu saudara, ketika Anda alami hari ini. Pekerjaan Anda sulit saudara. Anda dekat dengan firman Allah. Firman Allah itu berbicara kepadamu. Firman Allah itu menenangkan kita. Firman Allah itu menguatkan kita. Menolong kita lebih dari segalanya. Saudara, Mazmur 119 ayat 50. Pasal yang kita baca tadi. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Apa itu janjimu? Firmanmu. Firmanmu menghidupkan aku. Menguatkan aku, menolong aku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di saatku susah dan bimbang rasa hatiku, luka dan galau rasaku, pikiranku bingung, bengang dan bengong. Maka firmanmu lah yang meneguhkan langkahku. Cuman saudara, berapa banyak kita yang merindukan firman itu secara rutin setiap hari. Tanpa ada masalah dulu, baru kita datang pada firman. Saudara, itu yang pertama, saudara, kenapa kita perlu rajin baca firman. Yang kedua, semakin Anda membaca Alkitab, semakin Anda mengenal dan mencintai penulisnya. Ya, ini yang tulis anonimus. Semakin Anda rajin baca Alkitab, semakin Anda mengenal dan mencintai penulisnya. Semakin Anda mengenal Yesus, semakin Anda mencintai Dia. Oh, menarik ya. Saudara, di antara tahun 1995 sampai 1957, saudara, saya dan Simu itu berkomunikasi melalui surat. Saya di Jakarta, Simu di Kalimantan. Kami kenalan awalnya tahun 1995, tapi tidak lama kemudian Simu pulang ke Kalimantan. Kami tulis surat. Surat itu masih ada. Beberapa hari ini saya suruh cari, saya menyimpan surat Simu banyak, masih ada. Tapi ternyata Simu lupa simpan di mana. Jadi masih ada, umurnya udah 26 tahunan ya surat itu, masih ada. Tintanya masih kelihatan jelas meskipun sudah mulai agak meluber ya kan, karena dimakan usia. Surat itu saya simpan, saya suruh cari tapi Simu lupa di mana. Soalnya saya mau foto suratnya untuk ditayangkan di sini, karena itu kisah nyata. Saudara, Simu tulis surat, saya pun tulis surat ya. Tahun segitu itu belum ada WA kali ya, belum ada SMS kali ya. Tulis surat, saudara, bertahun-tahun sampai ketika tahun 2000 saya ke Kalimantan itu yang pertama kali, saudara. Saya nggak asing ke Kalimantan. Kenapa? Karena di surat itu Simu suka tulis, Pierre, saya lagi pelayanan ini lewat 5 sungai. Kalimantan tuh banyak sungai. Pantasan namanya Kalimantan. Oh kali, oke. Ini ada hutan, di sini banyak pohon karet. Oh ada banyak pohon sawit juga. Saya mulai ngebayangin pohon karet, pohon sawit, oke. Ada jalan yang rusak, tapi ketika ada masalah ada orang yang nolong saya mulai kebayang orang Kalimantan itu ternyata baik-baik ya. Oke. Saudara, di dalam angan, di dalam imajinasi saya mulai mengetahui Kalimantan itu seperti apa. Saya semakin mengenal Simu seperti apa orangnya, melalui surat. Lalu cinta itu tetap dan semakin bersemi, semakin tumbuh. Sehingga kami jadian pada tahun 1998. Bayangkan, surat bisa bikin kita jadian. Kenapa? Karena melalui surat kita mengungkapkan isi hati kita. Kita mengutarakan apa yang kita alami dan kita rasakan, saudara. Saudara, Tuhan memberikan surat cintanya buat kita. Amin. Firman Tuhan itu suratnya Tuhan buat kita. Ketika kita baca, kita sanggup lebih mengenal Dia dan menikmati Dia. Menikmati Dia nggak salah menikmati. Kenapa? Jangan sampai kita menikmati Kristus, kita menikmati dari apa kata orang. Yang salah, kita menikmati Kristus seperti itu. Firman Allah yang membuat kita menikmati, mengalami Dia dan mencintai Dia, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu saat nanti mungkin ketika kita pulang menuju sorga, saya percaya ketika kita rajin baca firman Tuhan, kita nggak kaget, betul? Kita gak kaget. Kita itu cocok. Menjadi orang-orang yang semakin cocok
dan gak bingung waktu ke sorga. Saya waktu ke Kalimantan tahun 2000 gak bingung, walaupun saya belum pernah pergi. Waktu itu belum ada zaman YouTube memperlihatkan Kalimantan, kota A, kota B, kota C, gak ada. Kalau ada kan enak bisa lihat di YouTube kalau sekarang ya. Kita belum pernah pergi, kita udah kayak pergi karena lihat di YouTube. Hari itu belum ada. Tapi karena surat, saya pergi, saya gak takut lagi pergi ke Kalimantan. Gak ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Aku datang, tidak ada yang temani, datang sendiri. Pergi. Oh saudara-saudara. Yang berikut apa saudara? Rajin baca dan renungkan firman membawa kita semakin terhubung dengan kebahagiaan sorgawi. Oh saudara terkoneksi langsung dengan sorga ketika saudara rajin membaca firman. Itu kebahagiaan sorgawi saudara. Oh, sorga di hatiku, sorga di hati kita. Oh, sorga di hatiku, heaven is in my heart. Sorga di hati kita kalau kita membaca firman, saudara. Kita membaca firman. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kepuasan dan kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Itu jelas. Mengapa? Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33 apa? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau rindukan, apa yang tidak kau tahu, kepuasan yang semu yang selama ini kau kejar, kebahagiaan semu yang selama ini kau alami, saudara-saudara akan menjadi kebahagiaan yang sejati, akan menjadi kepuasan yang sejati ketika engkau mengalami dia, berjumpa dengan dia, dan terus hidup di dalam dia setiap hari melalui firman Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu caranya. Ya, bagaimana kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Saudara, sinode kita sudah selalu memberikan setiap hari penuntun saat teduh. Yang harus kita baca, kita dengar, kita renungkan setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasihi, Penuntun saat teduh apakah Sinode kita Gereja Kristen Jakarta membacanya, merenungkannya, memakainya, menggunakannya setiap hari? Apalagi penuntun saat teduh itu sesuai dengan khotbah minggu. Wow, saudara, kita diperkaya, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi orang yang suka baca Alkitab? Ini dia. SBA, suka baca Alkitab. Dulu saya ingat ada program MBA, mari baca Alkitab, betul nggak? Mari baca Alkitab itu ditarget sekian pasal sehari. Kalau hari ini nggak baca, besok jadi 2 kali lipat. Akhirnya capek, banyak yang ketinggalan. Betul? Tapi program SBA ini saya lakukan bersama keluarga saya, saudara. Seperti ini. Ini grup keluarga saya, nggak kelihatan ya. Itu di atas ada keluarga Pierre Tilaar, saudara. Wah, ini tulisannya nggak kelihatan semua, saudara ya. Ini laporan-laporan. Laporannya itu begini. Saya sepakat sebagai kepala keluarga menghimbau kepada seluruh keluarga kita baca Injil Yohanes. Tapi bacanya bebas aja. Silakan kamu baca berapa ayat hari itu, laporin. Laporin, gak usah kejar mengejar. Baca aja, engkau baca 5 ayat, laporin. SBA.2 hari ini .2, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. That's it. Selesai. Kau baca, engkau nikmati itu. Mungkin kau lagi sibuk. Kau harus pergi buka toko, baca 5 ayat. Tapi hari itu engkau mungkin lagi banyak waktu. Kau bisa baca 2 pasal, silakan baca 2 pasal, laporkan. Jadi ada yang udah duluan, ada yang ketinggalan. Saudara ya, saya kalah sama anak saya di kampus teologi. Dia cepat sekali baca Alkitabnya, gak apa-apa, mau si Cina. Karena kita bukan kejar target. Itu memberi beban, bagaimana membaca Alkitab supaya kita suka baca Alkitab. Kalau kita suka, saya percaya kita akan baca karena kita suka. Nah, saya rindu kita terapkan di gereja kita. Di grup-grup LCC. Mari kita baca SBA, suka baca Alkitab. Kita sudah selesai MBA, puji Tuhan, ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah 3 kali. Mungkin ada yang ketinggalan, saudara, dan trauma ketika diajak kedua kali. Aduh, 5 pasal sehari, Anto, nggak sanggup. Saudara, kita baca setiap hari, kita laporkan setiap hari, sudah baca. Kasih emotikon seperti ini. Terserah Anda mau bikin seperti apa di grup. Tetapi ini menyebabkan Anda suka baca Alkitab setiap hari. Udah baca, 1 ayat boleh nggak? Boleh aja. SBA hari ini,
Yohanes 1 ayat 1, udah lapor. Oh iya gak apa-apa satu ayat. Satu ayat Anda renungkan itu 2 jam ternyata. Keren banget kan? Pada mulanya adalah firman. Hah, cuma pada mulanya adalah firman aja. Anda renungkan 2 jam. Gak apa-apa, laporin aja. Kenapa? Kita tidak ditetapkan untuk target. Anda baca sekian ayat, Anda baca sekian perikop. Menjadi beban akhirnya. Apalagi Anda ketinggalan 5 hari. Ada lagi liburan luar kota. Ada lagi sibuk menjelang puasa. Bangun jam 2 pagi. Pergi toko jam 3 subuh. Nggak sempat. Nggak sadar udah seminggu 6 hari. 6 hari kali 5 pasal loh Anto. Akhirnya kita mundur pelan-pelan saudara ya. Mari kita mulai. Suka baca Alkitab. PST Anda renungkan, Anda baca. Kerinduan Anda untuk menyelesaikan seluruh kitab suci sepanjang hidupmu. Bisa Anda sudah selesai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Nanti ya, kita mulai belajar. Mulai dipraktekkan dari CCL inti dulu. Ya, LCC inti dulu ya, kita punya LCC inti. Di GKJ Season City nanti akan dimulai. Membaca Alkitab SBA. Bebas mau laporin berapa ayat. Nanti itu akan diturunkan ke semua LCC yang ada. Sehingga kita punya gerakan membaca Alkitab. Karena suka membaca Alkitab. Amin. Masa Anda bilang baca 1 ayat aja gak suka? Keterlaluan Anda. Betul gak? Keterlaluan kita ini. 1 ayat aja kok gak suka? Kan Anda diberikan kebebasan melaporkan berapa ayat. 1 aja masa enggak sih? Anda bayangkan kalau Anda lapor 1 ayat setiap hari. Tiap hari Anda baca kan? Intinya tiap hari baca, tiap hari semakin akrab terkoneksi dengan firman Allah. Saudara, hari Kamis yang lalu, saudara, saya tersentuh sekali dengan orang ini. Orang ini adalah jemaat GKJ Season City, saudara ya. Yang sekarang sudah tidak di GKJ Season City, 5 tahun lalu kurang lebih. Setelah menikah, mereka pindah ke Adiasa. Namanya Lucy. Saudara, ketika dia pimpin doa siang, saya sangat tersentuh dengan kesaksian hidupnya. Keren. Saya nggak nyangka ibu ini begitu bertumbuhnya di dalam iman. Bertumbuh dengan luar biasa. Dia kesaksian bahwa dia mengalami kesulitan makanya harus pindah ke Adiasa. Konveksinya sudah sangat kering, kerontang, tandus dan gersang di Jakarta. Sehingga membuat dia harus pindah ke Adiasa. Rumah untuk operasional semuanya murah, saudara. Dan mulai bangkit pelan-pelan, bangkit pelan-pelan. Dia saksikan sekarang semua keluarganya, saudara, datang ke Jakarta. Hampir semua keluarganya satu persatu diberikan pekerjaan sama dia. Wow, amazing. Tapi itu biasa aja menurut saya. Apa yang dia katakan yang luar biasa. Ada suatu ketika pekerjaannya sudah sangat bagus, saudara. Dan suaminya ketika menjual atau memproduksi ada salah strategi. Seharusnya untung misalnya, untungnya 100 juta misalnya. Tapi cuma untung 20 juta. Untung 100 juta tapi cuma untung 20 juta, kira-kira gimana? Senang gak? Gak seneng dong. Seharusnya kau bisa dapat 100 juta cuan kok cuma 20 juta. Dia marah sama suaminya. Kenapa sih kamu salah begini-begini? Tapi waktu dia marah, dia ingat firman Tuhan. Kamu yang gak bersyukur ya. Kamu yang gak bersyukur ya. Syukur-syukur kamu udah untung. Ini menjadi pelajaran. Oh dia berdoa minta ampun sama Tuhan saudara. Ini keren. Karena firman Tuhan berbicara kepada dia. Ini sepenggalan kesaksiannya yang belum sempat saya rekam di awalnya. Saya baru rekam di akhir. Tapi kira-kira banyak seperti sekali ini. hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya yang harus saya lewati untuk bisa bertahan sampai hari ini. Sekarang orang tua saya senang sekali. Mereka malahan bisa berkata, Lucy, di antara kamu 8 bersaudara, kamu yang paling tidak saya khawatirkan. Mama saya berkata, andaikan saja semua saudara-saudarimu bisa seperti engkau mempunyai pemikiran yang begini-begini, maka mama akan lebih tenang. Saya pribadi diproses dengan berbagai macam percobaan, air mata, pengorbanan, sehingga bisa kuat sampai hari ini. Saya percaya masih banyak hal lagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, dan saya masih butuh banyak belajar dan bimbingan dari para senior, dari firman Tuhan, dari semua apa yang bisa saya pelajari. Saya masih perlu banyak belajar dan saya berharap saya terus mempunyai kerendahan hati, mempunyai hati seorang murid untuk tetap terus tunduk kepada Tuhan. Saudara, ini kesaksian yang indah sekali. Bagaimana orang yang menemukan kebahagiaan di dalam firman Tuhan.
Kenapa saudara? Karena seluruh kehidupan kita itu selalu naik turun, betul? Apalagi di era zaman COVID-19 ini. Maukah kita hidup dibanjiri oleh firman Allah setiap hari? Bersyukur atas firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Karena akan tiba saatnya di mana kita mau cari firman itu nggak bisa kita dengar. Akan tiba saatnya kita mau baca firman pun sudah sulit sekali. Kita sudah sakit, mata kita sudah rabun, mata kita sudah katarak mungkin. Kita bilang ada audio, telinga kita pun juga sudah mulai sulit mendengar. Akan tiba waktunya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, rajin membaca Alkitab akan membuat kita semakin mengenal Kristus dalam hidup kita. Semakin mengalami Kristus, semakin nyambung dengan apa yang Kristus mau, semakin nyambung dengan kerajaan surga. Pertanyaannya buat kita pada kesempatan pagi hari ini adalah, maukah kita bersyukur atas firman-Nya? Maukah kita rajin membacanya setiap hari? Mari mulai membacanya. Suka baca Alkitab.